mengizinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di hari ulang tahun ke-9 saudara kita, secara khusus untuk Sintua Wiliater Sitorus Opo Giovanni yang berusia 75 tahun. Firman Tuhan saya bacakan kepada kita apa yang tertulis dalam kitab Mazmur 92 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun buat kita semua, secara khusus yang berulang tahun kepada ke-9 saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di hari yang berbahagia ini sekaligus kita merayakan Advent yang ketiga. Remaja dari gereja di tempat ini juga merasakan kegembiraan, sukacita untuk menyatakan sukacita itu. Remaja dari gereja di tempat ini juga ingin menyampaikan sebuah lagu kepada kita. Untuk itu kami persilahkan. Before that, let us introduce ourselves. We from the GKPI Martubon Teens, we would like to wish you a happy birthday. Happy birthday for all Opung, happy birthday for Bapak Regina Sagala, and then also our brother Pangeran and Michael, and specifically for Ama Sintua Wiliater Sitorus Opung Giovanni Teresa, whose 75th birthday. Happy birthday Opung. Happy birthday Opung. And finally, we from Teen GKPI want to sing a song for all of you today. I hope your attention. Thank you. Itu banget. Baik, tapi ini Mama RT kan?
Kembali saya bacakan firman Tuhan kepada kita apa yang tertulis pada ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara, Mazmur ini merupakan Mazmur nyanyian yang biasanya dinyanyikan pada hari Sabat, hari istirahat. Pemazmur begitu memperhatikan akan kehidupan umat manusia, yang mencontohkannya dengan tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini pohon. Nah, kita tahu bahwa pohon itu adalah pemberi hidup dalam kehidupan ini. Pohon yang disebutkan oleh pemazmur juga hanya 2 bagian. Dalam bacaan kita ayat yang ke-14 dikatakan, ayat yang ke-13 bahwa pohon dimaksud adalah pohon kurma dan pohon aras. Pohon kurma sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup di sekitar itu, terutama menyangkut buah yang dihasilkan. Pohon aras ini bermanfaat juga bagi kehidupan. Kita tahu bahwa tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen. Oksigen bermanfaat untuk manusia. Nah, lewat simbolis pohon ini menggambarkan bagaimana kehidupan manusia juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini di hari yang berbahagia ini, kita merayakan hari ulang tahun ke-9 saudara kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan memberkati saudara-saudara kita dengan pertambahan setahun usia. Bahkan dari yang berulang tahun, mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Ya, Amang Sintua kami yang gak asing lagi bagi kami, Amang Liater Sitorus. Amang berusia 75 tahun. Kalau dihubungkan dengan firman ini, dikatakan secara khusus pada ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Luar biasa, yang saya tahu bahwa Amang Sitorus sampai usia 75 tahun juga masih tetap memberikan hati dan pikirannya untuk melayani Tuhan. Amin. Masih juga bisa untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang untuk menyanyi di HKBP Montclair, Colorado misalnya. Masih memberikan pemberitaan firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau dikatakan berulang tahun, apa yang kita rindukan pastilah umur yang panjang. Saya ingin katakan kepada kita bahwa umur panjang itu tidak diukur dari lamanya kita hidup. Tidak hanya diukur dari lamanya kita hidup, tapi bagaimana kita bisa mengisi kehidupan ini bisa berarti dan bermakna. Ada orang yang hanya boleh berumur 40 tahun, bahkan belasan tahun. Tapi ada juga orang yang diberi kesempatan oleh Tuhan hingga puluhan tahun. Seperti sekarang ini Bapak Sitorus mencapai usia 75 tahun. Kalau kami boleh bertanya kepada Amang, kira-kira yang Amang request kepada Tuhan berapa tahun lagi, Amang? Amang Sitorus, kalau boleh merequest ya, bermohon kepada Tuhan, kira-kira berapa tahun lagi harapan Amang untuk boleh bersama-sama dengan keluarga?
Oh, 100. Sampai 100. Sampai 100 harapan Amang ini. Kira-kira mungkin nggak itu? Cucu yang mengharapkan. Iya, mengharapkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi yang paling penting, umur panjang saya katakan itu ya harus ya diisi, diukur dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang saya kenal dari kita ini ya untuk Giovanni, sekalipun itu mungkin secara virtual. Begitu juga dengan Anderson. Dalam ibadah syukur kita ini, mereka juga ikut ambil bagian dalam ya tim musik ya, band Sagala. Artinya apa? Bahwa anak-anak kita yang masih muda belia juga sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan melayani Tuhan. Artinya masih muda belia, mereka hidup mereka juga sudah bermakna di hadapan Tuhan. Tadi juga anak kita ada yang menyanyi begitu bagus ya. Ada beberapa dari kita. Artinya apa? Bahwa mereka sudah mengisi hidup mereka, umur mereka, usia mereka untuk melayani Tuhan. Dan contoh yang saya katakan yang begitu nyata tentang Amang Sitorus yang saat ini berusia 75 tahun. Sampai sekarang juga masih memberikan hidupnya, dirinya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Bertunas, bertumbuh. Saya percaya Oparang Opulintong sebagai orang yang dekat kepada Tuhan, dan kita juga berharap akan bertunas tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Medan, tidak hanya di Bandung, tidak hanya di Jakarta, tapi sampai ke Amerika Serikat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan bahwa mereka ditanam di bait Tuhan. Saya juga meyakini bahwa pertumbuhan anak-anak kita itu tidak hanya kita izinkan untuk mendapatkan sains ilmu pengetahuan di sekolah, tapi kita mempersiapkan mereka bertumbuh dari pelataran rumah Tuhan lewat ibadah, lewat persekutuan, pertumbuhan dari orang-orang percaya, anak-anak kita. Kalau kita upayakan dari rumah Tuhan, hasilnya akan luar biasa. Itu yang dikatakan. Lalu bacaan kita pada ayat yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan Mazmur ini merupakan Mazmur yang sangat istimewa. Dia mencontohkan dari tumbuh-tumbuhan berupa pohon. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat yang pertama saya bacakan kepada kita, di sana dikatakan Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Ya, mazmur yang mau menyatakan, menggambarkan tentang kehidupan. Pada bagian-bagian berikutnya juga dijelaskan bahwa orang fasik digambarkan seperti rumput tanaman lainnya. Nah, kalau ditanya kepada kita, mana yang lebih panjang usianya, rumput tanaman-tanaman atau pohon aras dan pohon yang dikatakan dalam an-Nats kita tadi, mana yang lebih tahan lama? Apakah pohon kurma dan pohon aras atau tumbuh-tumbuhan?
pasti kita akan katakan yang lebih tahan lama adalah pohon aras dan pohon kurma. Orang fasik digambarkan sebagai tumbuh-tumbuhan, dan mereka ini akan segera dilenyapkan, segera dilenyapkan. Tapi lewat kehidupan kita sebagai orang percaya yang digambarkan sebagai pohon ini, kiranya boleh memberikan makna kepada orang-orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan ibadah kita ini adalah ibadah syukur. Ibadah syukur yang mengatakan supaya kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita hubungkan situasi kita ibadah syukur ini dengan Minggu Advent yang ketiga, dalam bacaan Minggu Advent beberapa gereja termasuk HKBP, GKP, GKPS, HKI dan lain-lainnya itu juga mengambil tema, mengambil nats dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Pada ayat yang ke-18 dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tadi kita mendengar dalam doa syafaat bahwa ada dari saudara kita yang sakit. Ada tadi ya, dalam doa syafaat itu Nyonya Simanjuntak, Nyonya Sitorus, Nyonya Simanjuntak, Buru Sitorus, Nyonya Sitorus, Buru Pasaribu. Dan bahkan ada juga ya yang harus menjalani kehidupan karena ya terdampak virus ya pandemi COVID-19. Dalam situasi yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Kita juga diajak untuk bersyukur, menyatakan syukur kita lewat doa. Dengan harapan sakit penyakit yang ada pada kita, pada saudara-saudara kita, ini akan segera lenyap dari tubuh ini. Bersyukur. Nah, tadi juga dalam doa syafaat ada yang memintakan, kalau boleh Tuhan, Engkau memberikan pekerjaan bagi anak-anak kita. Mungkin juga dari bagian kehidupan kita, ya, kehidupan keluarga kita, kehidupan keluarga besar kita. Ada yang harus mengalami PHK. Dalam situasi ini apa yang harus kita lakukan? Dikatakan kita juga harus menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Artinya kita mensyukuri, menerima dengan berharap Tuhan kuatkan kita. Tuhan memelihara akan kehidupan kita. Itu yang bisa kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya boleh bertanya kepada Amang Sintua Wiliater Sitorus, Opung Giovanni, mana yang lebih hebat? Lebih hebatlah dulu Opung Giovanni atau cucunya Giovanni dan Andersen? Mana kira-kira yang lebih hebat? Kalau cucu dikatakan, pasti cucu mengatakan Opung lah yang lebih hebat. Kalau kepada Amang ditanya, mana yang lebih hebat, Opungnya atau cucunya? Bapaknya sama mamanya. Om bapaknya dengan mamanya. Kalau ditanya bapaknya dan mamanya, mana yang lebih hebat, bapaknya, mamanya, atau Giovanni dan Anderson? Coba, ini anak kami. Begini sama bu ini. Naik tubuh itu. Oh, dari segi penampilan, kata Opungnya lebih, inilah cucunya. Tapi dari segi kehebatan, saya mau katakan pasti ya Giovanni dan Anderson, dan ini juga boleh kita bandingkan di tengah-tengah keluarga kita. Seusia Giovanni dan Anderson, dia sudah bisa melayani Tuhan juga lewat kemampuannya bermain musik. Benar nggak itu, Bapak Sagala dan Ibu Diana Sitorus? Ya, Luar biasa. seumur ini. Tadi juga ada anak kita yang menyanyi ya waktu Tuhan ya. Bagi saya itu juga luar biasa. Kalau dikatakan umurnya paling berapa? Udah ada 10 tahun itu Inang Amang. Waktu menyanyikan waktu Tuhan tadi ada 10 tahun? 9 tahun. 9 tahun. Umur 9 tahun sudah mengisi hidupnya untuk melayani Tuhan.
Jadi kita akan katakan mereka lebih hebat. Usia yang masih sangat belia, apalagi nanti terus menerus bertambah usia ini. Lalu kita coba mau lihat apa kehebatan dari pohon. Pohon ini bisa bermanfaat buat kita. Saya katakan kita menghirup udara oksigen dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon. Selain itu apa lagi? Bahwa pohon kurma bisa menghasilkan buah sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Anak kita tadi yang menyanyikan waktu Tuhan, baik Giovanni, Anderson dan yang lain-lain juga, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati keluarga lainnya. Lalu apa yang dapat kita lihat juga dari pohon? Pohon aras di Libanon ini konon katanya kalau semakin tua dia tumbuhnya semakin tinggi ke atas. Semakin tinggi pertumbuhannya semakin lurus ke atas. Nah, diharapkan ketika Tuhan memberikan usia yang panjang kepada kita, mengisi kehidupan ini hidup yang lurus ke atas. Hidup dengan cara hidup yang benar. Itu yang mau. Bagaimana kita bisa hidup dengan cara hidup yang benar? Lalu apalagi manfaat dari pohon misalnya? Ya. Manfaat dari pohon ini ya kalau kayunya semakin keras begitu, ini berguna juga untuk peralatan-peralatan lainnya. Untuk mebel dan sebagainya. Apalagi yang bisa kita lihat dari ya makna kehadiran semacam pohon. Kita boleh melihat dalam kehidupan ini. Pohon yang bagaimana? Pohon yang ditanam di pelataran rumah Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh yang kita didik ya dalam ibadah persekutuan dengan Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, yakin dan percaya ya, hidup ini akan semakin lebih indah lagi. Di akhir renungan ini kembali saya menyapa kita, mengatakan selamat ulang tahun kepada ke-9 saudara-saudara. Secara khusus kepada Amang Sitorus, Amang Wiliater Sitorus, Opu Giovanni. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Memberkati Poparan Opu Litong yang tersebar di berbagai daerah. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada saat ini. Ketika kami melakukan ibadah virtual karena jarak yang berjauhan, Tuhan juga memberkati kami satu persatu. Ketika kami menghadapi situasi yang teramat sulit, situasi yang mencekam karena virus pandemi COVID-19 masih terus ada di tengah-tengah kehidupan ini. Kami mau Engkau menjaga akan kehidupan kami. Cara ulang tahun yang kami laksanakan secara virtual, secara Zoom, hingga berakhirnya nanti, Tuhan kiranya bersama-sama dengan kami. Banyak kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan, ampuni kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.